yang masuk nih. Oke, selamat sore. Saya mulai untuk edukasinya di sore hari ini terkait fundamental sektor properti. Nah, jadi hari ini saya nggak ada, yang teman-teman lihat ini semuanya, terkait fundamental semua ya, nggak ada, teknikalnya nanti, tapi nanti kalau untuk di akhir sesi jika teman-teman ada, ingin ada pertanyaan juga boleh kalau ada teknikalnya bagaimana nanti kita bahas di akhir, tapi kita bahas terlebih dahulu seluk-beluk terkait sektor properti untuk di sore hari ini. Nah, untuk di properti sendiri, teman-teman, pada dasarnya semua perusahaan itu cara mendapatkan uangnya, cara mendapatkan pendapatan, revenue-nya itu adalah dari melakukan penjualan. Tapi, tipe penjualannya, terus juga teknik jualannya nih yang beda-beda. Nah, even kayak, financial ya, kayak financing, sektor finance, terus juga kayak banking, nah itu juga jualan gitu. Nah, tapi mereka dengan apa? Mereka nggak bikin produk ya. Mereka itu, dari uang, dari modal yang mereka punya, itu dari permodalan mereka, itu dijadikan uang lagi gitu dengan cara membuat beberapa, produk gitu ya, entah itu produk asuransi ataupun itu, produk pinjaman kayak gitu ya. Nah itu, intinya adalah penjualan. Terus kalau misalnya di sektor consumer, nah itu udah jelas ya, untuk dia membuat suatu barang terus dijual. Nah, kayak konstruksi itu juga jualan gitu. Jadi dengan apa cara jualannya? Dia dapat proyek, terus abis itu dia ngebangun proyek, terus abis itu proyeknya itu didivestasi, dilakukan penjualan kepada yang tadi memberikan proyek tersebut. Seperti itu untuk mendapatkan duitnya. Nah, sama properti sama konstruksi ini termasuk ke dalam, industri bisnis yang, pembangunan gitu ya. Berarti kurang lebih kalau secara fundamental sih harusnya kurang lebih agak sama ya, agak sama secara, teknik mendapatkan uangnya, cuman ada, beberapa hal yang beda, dari faktor-faktornya aja sih. Nah, itu nanti yang kita bahas selanjutnya. Jadi intinya kalau untuk properti ini bagaimana cara ia mendapatkan uang? Dengan cara yang pertama properti ini melakukan pembelian lahan gitu ya, mereka melakukan pembelian lahan, terus, melakukan pengembangan terhadap lahan tersebut. Nah, mereka mendapatkan uangnya itu dengan cara antara dijual lahannya, yang tadi lahan mereka sudah, lahan yang tadi mereka sudah kembangkan, atau ini mereka sewakan lahannya. Nah, jadi dengan cara dia mendapatkan uang ini aja, akhirnya juga terbentuk nih diversifikasi, dari tipe, bisnisnya gitu ya, yang ya ini kita lanjutkan nih untuk selanjutnya. Nah, tadi, mereka kan saya jelaskan cara mendapatkan uangnya seperti itu, mereka dengan cara pembelian lahan, terus mereka ada pengembangan lahan, ya terus abis itu mereka ketika, lahan itu sudah dikembangkan, udah mereka bangun, udah mereka cakepin, dibikin bangunan gitu ya, entah dibikin, hotel atau dibikin, perkantoran atau dibikin gedung apa gitu ya. Nah, itu artinya kan udah mereka bangun, barulah itu antara mereka mau sewakan atau mau mereka, jual bangunan tersebut. Nah, itu, cara mendapatkan uangnya di emiten properti. Nah, dari hal tersebut saya klasifikasikan, akhirnya adalah ada tiga tipe bisnis properti, yaitu ada yang, dari bisnis perumahan atau residential, terus juga dari sisi bisnis perniagaan, komersil atau yang, komersial ya untuk, di bidang komersial. Nah, ada yang dari sisi industri nih. Nah, atau dia ini, seperti manufaktur atau industrial. Nah, namanya juga dia gitu ya. Nah, apa aja, untuk penjelasannya, di sini untuk dari, yang pertama terkait sebentar banyak yang baru masuk nih. Nah, untuk di bisnis perumahan, ini dengan cara dia memang, membangun dan menjual tempat tinggal gitu ya. Jadi, untuk
yang bisnis perumahan ini yang mereka lakukan adalah memang mereka membuat, suatu konsep untuk perumahan gitu ya, untuk membuat suatu konsep untuk, hunian di suatu lokasi. Nah, habis itu mereka lakukan penjualan. Nah, emitennya emiten apa aja yang berada pada, bisnis, residensial ini adalah yang paling banyak adalah CTRA sama BSDE gitu ya. Nah, apalagi ini kayak CTRA nih di Jakarta, apalagi kayak di Jakarta Barat nih, Citra itu ada Citra 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu banyak banget deh Citra. Nah, jadi memang mereka berfokusnya itu pada, perumahan gitu ya, membangun rumah hunian. Nah, kalau untuk di, yang tipenya residensial ini, dia mendapatkan pendapatannya itu memang, hasil dari penjualan. Artinya dia satu kali gitu ya, satu kali dalam melakukan pendapatannya. Nah, kalau misal ya beda lagi dengan di bisnis niaga atau komersil. Nah, kalau bisnis niaga atau komersial ini, nah itu bangunan, dia ngebangunnya dari sisi komersial, dia ngebangun lahannya itu untuk, dijadikan memang tempat-tempat yang komersil gitu. Dibangun mall, dibangun, entah itu kayak tapi di Citra juga nih yang deket-deket rumah saya nih, kebetulan saya rumahnya nggak terlalu jauh dari arah Citra itu. Nah, itu juga ada udah dibangun ya, selain dia rumah hunian, dia di pinggir-pinggirnya itu juga ada kayak tenan-tenan gitu. Jadi kayak tenan makanan segala macam. Nah, itu mereka juga melakukan pembangunan. Nah, terkait tenan-tenan itu gitu, jadi nggak semuanya dibangun untuk perumahan gitu ya. Nah, nanti ini nih, jejak kakinya. Jadi kalau untuk investasi adalah memang pilih yang tipe secara bisnisnya itu dia mudah buat mendapatkan pemasukan serta banyak diversifikasi segmen bisnisnya. Nah, tadi kalau komersial ini karena dia, mendapatkan uangnya dari sisi, sewa, ya makanya beda nih cara, untuk pendapatannya. Apa namanya, komersil itu mereka mendapatkan uangnya itu berkali-kali gitu ya, sesuai dengan, mendapatkan uangnya itu ya dari, penyewaannya itu secara periodik. Nah, tadi saya cari kata periodiknya agak susah nih. Jadi dia mendapatkan uangnya memang secara periodik. Nah, makanya kalau kita lihat, kalau kayak saham-saham yang, mmm dia itu komersil ya untuk, dari sisi segmen bisnisnya untuk komersial. Nah, itu mereka itu punya recurring income-nya itu cukup tinggi nih, teman-teman. Nah, jadi, beda-beda. Kalau misalnya kayak di bisnis yang, dia itu residensial, nah dia, punya kekurangannya apa, kalau suatu saat gitu ya, suatu saat agak susah untuk penjualan rumah, apalagi ke dalam kondisi ekonomi kayak sekarang lagi nggak menentu terkait tingkat suku bunga dan inflasi gitu ya, karena dari sisi global juga. Nah, ini makanya memang CTRA sama BSDE kalau untuk penjualannya mungkin lagi agak menurun nih, teman-teman, kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya tapi untuk komersil ini juga seperti kayak SMRA, kayak kemarin, Covid gitu ya. Nah, ini kan dia kayak di Mall Summarecon Mall gitu ya, Summarecon Mall. Kalau di orang-orang Bekasi nih yang, paling terkenalnya itu Summarecon ya, kalau nggak salah nih, yang saya ketahuin. Nah, jadi, itu juga nih berpengaruhnya kalau misalnya dari sisi ekonomi lagi terganggu kayak kemarin Covid kemarin tuh, wah itu parah banget nih pengaruhnya sektor properti, especially atau, dia itu punya segmen bisnisnya adalah di bagian komersial. Karena saat itu kayak kita tahu kemarin nih ya, banyak yang tutup, tenan-tenannya bangkrut, atau dia, nggak bisa ya buat sewa, kayak gitu. Nah, itu yang, agak pengaruh sih kepada, yang komersial. Tapi komersial ini kalau di saat ekonomi lagi bagus gitu ya, teman-teman, nah ini kan dia banyak ya, tingkat konsumsinya gitu, apalagi dari sisi mall, terus perkantoran juga gitu ya. Nah itu, dia recurring income-nya bisa banyak nih teman-teman. Terus selanjutnya ada dari segmen bisnis di bagian manufaktur atau industrial. Nah, nanti deh saya spill. Kalau untuk di industrial ini,
Justru memang, ini ya, terlihat dia kalau untuk mendapatkannya sama mendapatkan uangnya itu sama kayak di residential gitu ya. Dia, penjualan lahan, ada juga yang dijual lahannya atau disewakan aja nih. Kalau Demes seingat saya kayaknya dia itu menyewakan deh, dia nggak menjual untuk lahannya. Nah, jadi ini industrial ini dia bisa hybrid gitu ya, untuk bisa mendapatkan, pendapatan itu dia bisa hybrid. Jadi ini dia, memang dikhususkan adanya, industri gitu ya untuk penyewaan lahan-lahan manufaktur. Jadi kayak pabrik-pabrik gitu. Nah, ini, kalau misalnya dalam keadaan kondisi ekonomi yang lagi, meningkat, dari sisi perekonomian lagi apa ya, manufaktur itu lagi ekspansif gitu ya. Nah ini, bisnis di yang bagian, properti di bagian industri ini bakal berkembang teman-teman. Karena kenapa? Di situ kan akan banyak ya pembangunan-pembangunan pabrik. Nah itu nanti ada beberapa hal di faktor-faktor yang saya akan jelaskan, yang akan mempengaruhi juga terkait segmen bisnis di bagian industri ini. Nah, jadi pada intinya adalah kalau, untuk di properti itu adalah kalau untuk pilih investasi kita lihat dari sisi ini, yaitu dari tipe-tipe bisnisnya, dari dia, residential, komersial, atau industri. Kita lihat dari tadi yang saya udah jelaskan, kalau kondisi ekonomi lagi kayak gini siapa yang paling diuntungkan gitu, dan yang paling, lebih paling lebih baik adalah kita bisa memilih satu emiten yang memang dia itu, diversifikasi untuk apa namanya, diversifikasi untuk bisnisnya itu banyak gitu ya. Kayak, ini contohnya CTRA nih kalau saya lihat dia, udah, selain pembangunan dia juga melengkapi hunian rumahnya dia itu, dengan ada tenan-tenan. Nah ini disclaimer on ya, saya sekali lagi saya hanya, menyampaikan dari hasil riset saya melihat keadaan sekitarnya gitu ya. Nah itu saya hanya menyampaikan seperti itu gitu ke teman-teman. Nah, ini kayak nih saya, buka laporan keuangannya ya teman-teman. Di CTRA untuk saat ini memang nih dilihat ya kalau untuk yang hunian ini biasa disebut dengan, developer gitu ya. Dia biasanya disebut ke developer. Nah, artinya pengembang nih dia, develop. Terus dia ini untuk projeknya ada, rata-rata memang di bagian ini teman-teman, di bagian hunian, ini Citra Garden, Citra Grand, terus di Palembang, terus ada di Citra Raya, terus juga ini apartemen. Oh iya, saya lupa menjelaskan tadi, terkait ini ya, untuk yang, hunian residential. Untuk residential itu kan dia ada 2 tipe ya teman-teman, yaitu ada, hunian tapak sama, apartemen gitu. Nah, jadi kalau hunian tapak ini bisa dilihat lagi sebenarnya ini nanti masuk ke, faktor selanjutnya, cuman ini sebagai pembuka dulu. Salah satunya kalau kita mau melihat dari sisi, emiten yang bergeraknya di bagian di bagian bisnis residensial atau dia lebih banyak ke hunian, kita melihat yang dia bangun itu lebih banyak, rumah tapak atau rumah atau apartemen gitu ya. Karena ini akan, memberikan pengaruh gitu ya. Nah, kalau misalnya di rumah tapak ya teman-teman, itu kan memang dia lebih banyak untuk, menghabiskan lahan ya kalau hunian tapak. Tapi ini bisa menghasilkan margin yang lebih besar. Karena tadi ya, yang kejual lahannya banyak, terus juga secara biayanya itu kalau hunian tapak itu lebih murah. Karena ya mungkin secara konstruksinya itu lebih mudah dan lebih murah gitu ya kayaknya kalau untuk pembangunan di, rumah tapak. Nah, kalau untuk di apartemen, kalau dari sisi apartemen, nah ini biasanya marginnya itu lebih, kecil karena kenapa? Untuk construction pembangunan apartemen itu akan lebih, sulit dan tentunya juga pasti lebih mahal gitu. Jadi itu juga bisa dijadikan salah satu fundamental yang teman-teman bisa ambil ketika ingin memutuskan untuk adanya investasi pada
sektor pada satu saham atau suatu perusahaan di sektor properti kayak gitu. Nah ini untuk di CTRA kalau saya sendiri sih melihat memang masih lebih banyak hunian tapaknya ya yang dia, lakukan pembangunan. Nah ini, rata-rata untuk CTRA sendiri memang masih tadi yang saya katakan, dalam pengembangannya pengembangan hunian, cuman tadi teman-teman yang saya udah coba kayak lihat aja yang di sekitar saya dia memang udah ada, pengembangan usahanya lagi, yaitu dengan cara dia itu, di dalamnya jadi dia kayak ada suatu suatu lokasi. Nah, di bagian depannya itu dibikin memang tenan-tenan, tapi di bagian dalamnya untuk sebelum masuk ke gerbangnya itu, ya itu ada, tadi tenan dan itu baru masuk ke perumahannya gitu. Jadi menurut saya itu suatu apa ya, suatu pengembangan bisnis yang cukup bagus nih dari CTRA menurut saya. Disclaimer saya tidak, menganjurkan, atau tidak, memiliki kepentingan pada suatu perusahaan untuk di sini saya hanya menyampaikan ya dari hasil riset yang saya lakukan. Terus di sini untuk di PON sendiri ini pengembangannya tadi ya, dia itu termasuk ke bidang komersial. Nah ini teman-teman lihat nih, untuk di PON sendiri, dia itu sebagai pengembang di rata-rata tuh lihat adalah memang, dari sisi bisnis mall-mall yang dia biasa mall terus juga, ini ya kayak, kantoran gitu ya, ini ada tempat konsultasi, perdagangan, kayak gitu. Nah jadi memang tadi, dia itu masuk ke dalam bidang komersil. Nah, PON ini secara recurring income-nya cukup bagus karena kenapa, ya tadi ya, dari sisi penyewaannya itu dia, cukup banyak gitu dan saya ini lumayan tertarik sama suatu, mall di Jakarta yang masuk ke dalam grup, Pakuwon ya, yaitu ada di mall, Plaza Blok M gitu. Nah ini tadi saya kayak ngeliat tuh, kebetulan kayak hari ini banget tadi tadi pagi ngelihat tentang baru apa, pas lagi, Plaza Blok M itu baru dibuka teman-teman pas di tahun berapa gitu tadi, pokoknya tahun 1990-an lah itu. Nah, jadi, memang waktu itu untuk Plaza Blok M ini adalah dia membuat konsepnya itu mall-nya ini adalah mall yang lebih banyak untuk penjualan retail, tapi dia nge-grab tenannya itu tenan-tenan yang, apa, yang barang-barang mahal gitu. Karena dia untuk menjaring pembelinya ini adalah pembeli kelas atas, teman-teman. Jadi dia membuat konsep itu gitu. Nah, sampai saat ini yang saya tertarik adalah si Plaza Blok M ini masih tetap, berdiri dan, walaupun ya sudah banyak mall-mall lain yang, apa ya, yang, memang kayak GI gitu ya, dikatakan lebih lebih mewah gitu kelasnya, cuman ini tidak, menutup ketertarikan pada Plaza Blok M ini gitu, masih rame gitu. Kan jarang ya suatu suatu mall itu yang udah berdiri cukup lama dan masih rame sampai sekarang, kan rata-rata, udah ada tutup gitu ya untuk mall-mall-nya itu. Nah ini juga teman-teman yang saya pelajarin kalau, untuk industri, properti ketika dia di bidang komersil, nah kita perhatikan sekelilingnya teman-teman. Karena di Blok M itu contohnya ya, di Blok M itu dia banyak terintegrasi dia itu, sama MRT contohnya gitu, sama mobilitas. Jadi itu akan memberikan apa ya, kemudahan juga buat, orang, masyarakat itu untuk bisa datang ke mall tersebut, seperti itu. Jadi kita lihat juga lagi nih untuk lokasi. Nah ini lokasi ini, terkait properti, lokasi itu benar-benar teman-teman bisa, pertimbangkan gitu ya ketika kita melakukan investasi pada, yang tipe tipe bisnisnya itu adalah tadi komersil. Nah dia itu, punya punya
pengembangan itu lokasinya itu pada di tempat-tempat yang strategis enggak? Terus juga, posisinya itu di samping-sampingnya itu apakah ada, misalnya ya terkait tadi ya kayak MRT contohnya atau ya ada, terminal segala macam terkait mobilitas lah karena itu salah satu hal yang paling mendorong untuk adanya pengunjung datang gitu. Jadi dan itu juga yang, mendorong untuk, suatu perusahaan itu, untuk mall itu tetap bisa bertahan, seperti itu. Nah hal itu bisa menjadi fundamental juga teman-teman. Jadi fundamental itu enggak apa ya, enggak sesempit tentang suku bunga, terus juga, inflasi kayak gitu. Nah, enggak. Jadi fundamental itu benar-benar seluas itu, seluas bagaimana narasi berpikir kita sih, teman-teman. Seluas bagaimana, narasi berpikir kita sama seluas kita bisa, mencari peluang dari, perusahaan tersebut gitu. Nah fundamental itu sangat-sangat menarik ya ilmunya. Terus untuk ini selanjutnya ada dari Demas nih. Nah Demas ini dia itu adalah tadi ya, dia bagian dari, industrial. Jadi memang dia, nah ini contohnya dia itu ada melakukan penyewaan gitu ya atau penjualan kepada perusahaan-perusahaan yang, manufaktur gitu ya. Nah ini untuk di, saham Demas. Nah selanjutnya, nah kalau untuk tadi ini udah saya jelaskan ya terkait yang, di industrial itu, yang kita lihat adalah dari sisi perekonomian sih. Karena tadi ya, dia adalah sifatnya ke manufaktur, ke perusahaan-perusahaan gitu teman-teman. Jadi ketika memang ekonomi ini lagi bagus, FDI terus juga DDI gitu ya. Nah, itu bisa membantu, hal-hal tersebut untuk adanya, penyewaan, untuk di lingkungan, industri tersebut. Nah, itu juga misalnya ada dari investor tadi ya, seperti dari investor luar gitu ya, dia, mau ada melakukan investasi di Indonesia, dia membangun, suatu kawasan. Nah, bukan tidak mungkin juga nanti dari negara tersebut, ketika la mau ada pembangunan lagi gitu ya. Nah itu juga untuk apa namanya, pembangunannya di dekat-dekat kawasan itu gitu. Jadi, di sebelah ya dekat-dekat sama negara yang, sesamanya yang udah ngebangun, industri tersebut di duluan. Nah makanya itu bisa menjadi suatu lingkungan industri. Nah jadi memang kalau untuk, di industrial ini cukup, tricky, tapi kalau sekalinya dapat pendapatan itu bisa langsung besar teman-teman. Karena kenapa ya, itu berhubungannya sama dana yang juga lebih besar. Ibaratnya nih kayak, tadi ya, kayak kemarin konsep yang bandarmologi yang di 2 minggu lalu yang sempat saya, jelaskan. Nah dari luar gitu ya, dari, bandar itu kan adalah pihak gitu ya. Nah, kalau misalnya dari foreign, kenapa dari sisi, lebih besar, lebih mempengaruhi ya, karena dia datang dengan dana yang, cukup besar untuk bisa masuk di suatu saham tersebut. Nah, ini yang juga, salah satunya di bagian industrial kalau kita lihat itu, dia itu lebih lebih profitable. Nah, nanti saya coba saya kasih lihat untuk dari sisi laporan keuangannya kalau di Demas. Nah, kurang lebih sih kayak gitu sih, teman-teman. Nah, ini dari sisi laporan, dari selanjutnya adalah dari faktor-faktor. Nah, ada beberapa teman-teman yang bisa diperhatikan dari, sektor di perusahaan properti ini. Yang pertama dari faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini adalah faktor yang datang dari luar perusahaan. Tapi ini bisa mempengaruhi kinerja si perusahaan itu dan bisa juga menjadi tantangan atau sekaligus bisa menjadi peluang justru buat si perusahaan tersebut, teman-teman. Nah, apa aja, yaitu yang pertama ini kalau ini, menjadi tantangan ya, ini menjadi tantangan buat si, sektor, properti ini. Karena kenapa? Dari tingkat yang terjadi saat ini adalah, memang inflasi walaupun memang udah ada penurunan dari sisi global, cuman memang ini masih belum masuk ke target dari, si US itu sendiri gitu. Artinya memang masih dinilai cukup tinggi inflasinya untuk saat ini akibat dari yang terjadi kemarin,
melaju pesatnya, perekonomian itu terlalu melaju pesat ya terkait, karena pertama Covid kemarin gitu ya, kan turunnya langsung dalam, terus habis itu naiknya juga langsung melonjak. Ditambah sama akibat dari, apa namanya, dari yang kemarin Rusia sama si Ukraine, apa namanya, melakukan war gitu. Jadi itu sih yang mempengaruhi. Nah, ketika suatu ekonomi itu turunnya juga terlalu dalam gitu ya, nah itu naiknya juga akan terlalu dalam. Nah, makanya itu sekarang itu posisinya memang, itu ya yang menyulitkan ya ketika kemarin turunnya langsung dalam satu garis lurus, pas naik juga garis lurus. Nah, untuk saat ini yang agak susah nih, di mana ekonomi sebenarnya, kalau kita lihat masih dari sisi industri itu masih pada ekspansif, tapi ya memang, mesti ditekan karena agak berbahaya juga ketika inflasi dibiarkan melaju, terlalu pesat, seperti itu. Nah, akibatnya, ya tadi ketika inflasi ini terlalu tinggi, suku bunga menjadi satu-satunya, eee, apa ya, jalan keluar yang bisa dilakukan oleh, di bagian moneter suatu negara dengan cara menaikkan tingkat suku bunga gitu. Nah, makanya yang paling berpengaruh adalah kalau kita mau bahas terkait suku bunga adalah di, emiten yang terkait yang langsung terdampak sama suku bunga, yaitu properti dan perbankan kayak gitu. Nah, kalau untuk di properti sendiri yang sangat pengaruh adalah karena kenapa? Ya tadi ya, kalau suku bunga acuan itu naik, nah suku bunga pinjaman kan juga naik, teman-teman. Jadi, ini akan ketika suku bunga pinjaman naik, nah KPR juga jadinya akhirnya naik ya bunganya. Nah, ini yang akan, apa ya, memberikan ke para yang mau melakukan kredit gitu ya, untuk demand dari masyarakat itu jadi rendah terhadap permintaan. Walaupun memang sebenarnya masih ada kalau yang saya dengar dari para pihak, properti, ya masih ada, nggak yang kayak apa ya, yang menakutkan banget gitu ya, sampai nggak ada lagi yang melakukan pembelian rumah gitu, enggak kayak gitu. Cuman ya untuk saat ini itu yang terjadi, ada penurunan dari sisi demand-nya karena memang suku bunganya masih, dinilai terlalu, tinggi untuk bisa melakukan, kredit untuk KPR, seperti itu. Jadi untuk saat ini itu yang terjadi, teman-teman. Nah, terus juga terkait inflasi menjadi tantangan sendiri buat, dari sisi pembangunannya. Kalau tadi dari sisi, untuk customer-nya gitu ya, kalau ini dari sisi si emitennya untuk melakukan pembangunannya. Karena kenapa? Ya itu tadi, untuk, pembangunannya itu barang-barang materialnya cukup agak jadi pada mahal gitu ya, kecuali kayaknya, yang saya dengar itu dari pihak industri apa, propertinya itu adalah seperti besi-besi kayak gitu. Nah, itu ada penurunan, cuman kayak yang lainnya gitu jadi ikutan mahal kayak gitu. Nah, itu kan akan menambah cost yang di mana, marginnya itu jadi justru mengikis ya dari sisi margin perusahaannya. Nah, itu menjadi tantangan nih, untuk dari sisi makro terkait suku bunga sama inflasi ini, ya itu yang memberatkan untuk saat ini dari emiten, properti adalah masih berat di suku bunga sama inflasi. Dan, itu juga yang mengakibatkan tadi adanya penurunan dari sisi kinerjanya dari konsumennya, kayak gitu ya. Terus yang menjadi, peluang adalah di sini sebenarnya pemerintah sih teman-teman. Nah, di mana memang ya ini ya yang dilakukan pemerintah, kemarin dengan cara dia adanya pemberian PPNBM yang di mana itu bisa menarik kembali orang-orang yang mau melakukan kredit kayak gitu. Jadi di sini memang diperlukan banget sih kalau kayak kemarin ya pas di tahun 2020 kemarin 2021 gitu. Nah itu diberikan sama pemerintah PNBM-nya untuk bisa, melakukan KPR gitu ya untuk menarik lagi minat dari para pelaku pasar untuk bisa, ngambil kredit lagi di properti gitu. Nah, yang ketiga adalah loan to value. Nah, LTV. LTV ini juga, salah satu indikator, yang bisa diperhatikan. Ini adalah tugasnya dari moneter juga. LTV ini apa? Yaitu adalah pinjaman yang diberikan dibagi sama harga propertinya. Jadi
Kalau misalnya semakin tinggi, LTF gitu ya, semakin tinggi LTF, nah itu semakin, bagus teman-teman gitu. Semakin kecil LTF itu makin bagus karena dia akan makin rendah untuk uang, DP-nya, uang uang mukanya gitu. Nah ini penting nih karena ini mempengaruhi minimum, proporsi dari, DP yang bisa dibayar, kayak gitu ya. Karena tadi dari rumusnya aja adalah pinjaman dibagi sama harga properti. Jadi kalau misalnya, pinjamannya ini semakin kecil, pinjaman yang diberikan gitu ya, dibagi sama harga, propertinya, misalnya LTF-nya itu 10%, terus jadi harga propertinya itu, 90 LTF-nya itu 10%. Nah, jadi itu bisa, DP-nya itu ya 10% dari, 100% yang ditawarkan dari harga rumah, dari harga propertinya, kayak gitu. Jadi semakin kecil dari LTF itu, makin rendah juga uang DP-nya. Nah, itu akan semakin menarik dari sisi, pembeli untuk bisa melakukan, pembelian atau melakukan kredit karena DP-nya bisa lebih murah, gitu. Terus yang terakhir adalah terkait konsumen, behavior dari sisi masyarakat dan kesejahteraan juga dari sisi masyarakat. Nah tadi ya teman-teman, ini juga, berpengaruhnya dari sisi makro, karena kenapa? Ini rata-rata kalau untuk di bagian eksternal memang sangat berpengaruh dari sisi makro ya teman-teman. Dari sisi, negara, dari sisi ekonomi, dari sisi pemerintah itu sendiri. Jadi memang eksternal ya, ini di luar kuasanya lah, di luar kuasa para emiten properti. Jadi ini yang nggak bisa mereka handle kayak gitu. Jadi mereka, ya saat ini sulitnya itu memang, secara garis besar karena dari sisi ekonomi dan, global saat ini, kayak gitu. Nah, ini yang terkait untuk, konsumen behavior dan kesejahteraan masyarakat adalah tadi ya, kalau misalnya semakin, sejahtera masyarakatnya, pendapatannya mencukupi gitu ya, itu juga bisa, indikator ini bisa memberikan adanya kemajuan atau kenaikan untuk, tingkat pinjaman, masyarakat untuk melakukan pembelian hunian, kayak gitu. Nah, itu yang salah satunya yang bisa diperhatikan juga faktornya dari sisi, properti nih. Nah, selanjutnya untuk di bagian faktor internalnya teman-teman, kalau faktor internalnya ini adalah kembali lagi kepada ya tadi ya, faktor yang dari dalam perusahaannya sendiri. Nah, ini bisa dari sisi, beberapa hal atau potensi yang ada di dalam perusahaannya sendiri dan beberapa juga yang memang sudah dilakukan sama perusahaannya. Nah, yang pertama itu adalah dari proyek yang dia, miliki oleh perusahaannya. Nah, tadi yang saya katakan, proyeknya ini kita harus, lihat lagi yang dilakukan sama si perusahaan. Kayak tadi ya contohnya di residensial yang tadi saya udah kasih, contoh di awal. Residensial ini dia proyeknya lebih banyak ke proyek untuk jualan rumah tapak atau jualan apartemen gitu, karena ini akan mempengaruhi dari sisi marginnya, dari nanti ke pendapatannya juga. Kalau misalnya dia lebih banyak ke jual apartemen gitu, nah ini marginnya biasanya lebih rendah karena tadi, dia terlalu banyak untuk pembayaran kosnya kayak gitu. Jadi biasanya kalau kayak, CTRA ini dia lebih lebih bagus secara pendapatan karena memang dia itu lebih banyak, dari sisi rumah tapak gitu ya, untuk lahan-lahan ini lebih luas kayak gitu untuk CTRA. Terus habis itu yang, selanjutnya adalah lokasi proyek, teman-teman. Nah, lokasi proyek ini juga sangat-sangat menentukan ya untuk dari, emiten properti. Di suatu daerah gitu ya, di suatu lokasi itu kan harganya juga pasti, beda-beda gitu ya, untuk beda-beda atau tadi juga untuk contohnya, lokasinya itu dia di sekelilingnya itu ada apa aja, oh ada terminal, ada deket bandara, terus juga deket ada, danau misalnya, atau deket ada mall ini, mall itu, gitu, atau deket rumah sakit. Nah, itu akan membentuk adanya peminat gitu ya, peminat, dan juga itu bisa menjadi bagi si emiten,
atau si perusahaannya itu untuk adanya, tingkat penjualan yang lebih besar karena dia bisa nge-bargain itu. Dia melakukan pembangunan di dekat lokasi yang memang strategis kayak gitu. Misalnya yang sekarang tuh tanah ya di Jakarta mahal ya masih, mungkin ya di daerah-daerah Jakarta Selatan situ ya karena dia pembentukan kawasannya itu memang kawasan-kawasan elit gitu ya. Walaupun sebenarnya kan kalau mau ke bandara, nah kalau mau ke bandara itu agak jauh gitu ya, ke Soekarno-Hatta sini. Tapi di sana itu pembentukan dari sisi terintegrasi secara apa namanya, untuk transportasinya gitu ya di, MRT, terus juga apa namanya, busway itu kan lebih lebih terintegrasi di, bagian Jakarta Selatan situ, terus juga untuk mall-mall besar. Nah itu untuk, kegiatan komersil itu lebih banyak di daerah-daerah Jakarta Selatan situ. Ini saya memberikan contoh aja. Nah jadi kurang lebih kayak gitu yang bisa kita perhatikan ketika kita melihat, ketika kita ingin melakukan investasi pada, emiten properti tersebut, kita lihat dia memiliki lokasinya di mana aja. Nah apakah lokasi itu daerah itu punya kawasan tanah yang mahal, itu akan memberikan pengaruh kepada pendapatannya. Terus yang ketiga adalah land bank, teman-teman. Nah, land bank ini, apa ya, semakin dia banyak, jadi, semakin banyak ini justru semakin bagus. Jadi kita lihat dari sisi, eee land bank-nya, dari tanah banknya. Nah, ini kalau misalnya dia banyak, ini bisa dia dikembangin lagi teman-teman untuk bisa dijadiin duit lagi kayak gitu karena, tadi ya kalau udah land bank-nya udah dikit, nah ini kita lihat, ini harus dari perusahaan ini ada mengeluarkan capex lagi ya dari anggaran untuk pembelanjaan lagi karena, eee untuk adanya tanah yang bisa dia lakukan, pengembangan lagi gitu. Jadi ini land bank itu harus diperhatikan juga dari emiten properti untuk ketika kita melihat laporan keuangannya. Nah itu land bank-nya bisa kita lihat gitu ya. Nah itu, jangan sampai land bank itu sedikit gitu. Terus untuk dari sisi marketing sales, nah, ini yang biasanya dijadikan, apa ya, yang biasanya dijadikan, news gitu ya, di berita-berita ini, oh marketing sales dari, SMRA naik berapa persen, kayak gitu. Nah, marketing sales ini sebenarnya apa sih? Marketing sales ini adalah transaksi yang dilakukan sebelum diserah terima. Jadi, eee, huniannya atau bangunan ini sebenarnya belum selesai, tapi bagaimana caranya itu, si marketing ini udah melakukan pemasaran duluan dan udah ada, calon pembelinya dulu gitu. Jadi, untuk biar bisa nandain, "Oh ini udah laku, oh ini udah laku." Jadi udah ada masukan, udah ada apa, pemasukan terlebih dahulu. Nah itulah marketing sales teman-teman, itu yang dikatakan. Tapi ini belum seluruhnya. Jadi ini, baru baru pendapatan misalnya 10%-nya aja kayak gitu. Nah jadi nanti untuk, sisanya itu akan dilunasi ketika nanti untuk pembangunannya itu udah selesai. Nah, makanya nanti dari sisi laporan keuangan yang saya akan bahas adalah di bagian cash flow sama di bagian, di bagian, balance sheet-nya. Karena itu akan menentukan apakah si perusahaan ini mampu untuk menyelesaikan proyek, yang sudah dia buat tersebut, kayak gitu. Jadi sebenarnya ketika ada news terkait emiten properti yang, oh dia marketing sales-nya dia naik, terus dia juga mencoba untuk ada, penambahan menaikkan target dari marketing sales. Nah itu sebenarnya suatu sentimen yang bagus, karena artinya, tadi ya kalau dia terus melakukan pembangunan tapi kalau nggak ada yang beli, ya itu kan, ini ya ibaratnya kayak beli, emiten kita bikin makanan gitu, bikin-bikin udah pakai duit terus nggak ada yang beli kan akhirnya kebuang, nggak ada yang makan, mubazir. Nah, itu kan kalau makanan jadinya kebuang, mubazir gitu ya. Nah, ini juga kalau properti, dibangun-bangun nggak ada yang beli kan jadinya, jadi apa ya, bangunan kosong doang kan juga sayang gitu. Nah, makanya ketika marketing sales ini ada pertambahan, itu sentimen yang bagus kalau teman-teman membaca suatu berita terkait marketing sales-nya ada penambahan, itu hal yang bagus, seperti itu teman-teman.
Terus yang terakhir, apa yang diperhatikan juga dari sisi, dari apa namanya, untuk faktor internal dari emiten properti ini adalah occupancy rate-nya. Jadi occupancy rate ini adalah proporsi jumlah yang udah disewa ya, dibagi sama unitnya yang ada, teman-teman. Nah ini, sebenarnya bersangkut paut juga dengan, dari tenan-tenan yang masuk ke dalam. Nah, ini lebih condong ke ini sih, kalau yang, occupancy rate ini lebih condong ke yang komersil. Nah, ini bisa menjadi, acuan kalau teman-teman mau milih di sektor tipe bisnisnya yang komersil. Kita melihat dari occupancy rate-nya. Nah, karena kenapa occupancy rate tadi ya, untuk rumusnya adalah jumlah unit yang udah disewakan dibagi sama unit yang udah ada. Nah, kalau ngelihat mall itu kan kalau tenannya itu penuh gitu ya, nah itu okupansi rate-nya dia berarti kan full ya 100% kayak gitu. Nah, apa gunanya melihat okupansi rate ini? Karena tadi untuk bahan bargaining untuk perusahaannya juga untuk melakukan penyewaan, teman-teman. Jadi apalagi kalau kayak penyewaan di GI gitu ya, di Grand Indonesia, di, Pacific Place gitu ya. Nah itu kan, pasti untuk bisa melakukan penyewaan di situ mahal gitu karena, dia tadi yang pertama adalah pembangunan karakter dari, mall itu yang paling utama gitu. Jadi dia, menarik perhatiannya itu dengan ya tadi ya, oh ini karakter mall-nya dia fancy, dia barang-barang mahal kayak gitu. Nah itu akan meningkatkan juga dari sisi bergen eee, bergen dari penyewaannya itu bisa mahal ke yang tenan yang mau ada, sewa di, mall tersebut gitu. Jadi itu juga yang kalau teman-teman lihat nih, misalnya, teman-teman mau melakukan investasi di contohnya tadi apa yang komersil itu ada Pakuwon ya, Powon sama, BSDE gitu ya. SMRA sorry. Ini mall-mall-nya rame enggak nih? Terus isi mall-nya ini ada tenan apa aja gitu. Nah itu fundamental juga teman-teman, itu bisa juga diperhatikan. Nah, itu kalau kayak ada suatu mall di Jakarta padahal itu cukup besar untuk, mall-nya, cuman itu kalau saya lihat, di daerah Jakarta Selatan lagi. Padahal, gede itu, tapi, eee, ini dalamnya tuh kecil, dalamnya tuh sedikit tenannya, terus juga banyak yang kosong. Nah, saya nggak boleh tuh saya nggak mau nyebutnya. Nah, ada tuh mall itu. Nah, itu saya coba cari tahu, oh ini berarti kurang laku nih untuk dari sisi, apa namanya, marketingnya, terus juga mungkin, artinya pendapatan ke si emitennya itu juga pasti berkurang gitu ya, karena tadi untuk penyewaannya itu nggak terlalu maksimal, seperti itu. Nah, itu hal-hal seperti itu teman-teman kalau untuk properti logika-logika, narasi berpikir dan, ketajaman kita melihat itu di situ ketika ingin melakukan investasi pada, sektor properti. Nah, selanjutnya yang saya akan bahas adalah terkait laporan keuangannya. Yang dilihat yang paling penting apa, yang paling penting adalah balance sheet sama cash flow-nya, teman-teman. Tadi ya seperti yang saya katakan, balance sheet dan cash flow ini menjadi 2 pos yang sangat diperhatikan ketika memilih perusahaan properti, karena untuk melihat bagaimana kesanggupan perusahaan tersebut dalam penyelesaian proyek-proyek pembangunannya. Nah, di sini dari sisi aset yang saya coba tampilkan, ini paling banyak untuk dari sisi aset itu di saham-saham, di ini ya, di yang tipe bisnisnya adalah penghunian, yaitu CTRA. CTRA itu asetnya itu, 41 M. Nah, terus, ini untuk di CTRA berarti satu lagi itu adalah bangunan ini ya, BSDE deh yang paling gede ya. Nah, ini BSDE lebih besar nih. Tadi apa aja sih? CTRA sama
Kalau untuk yang oh ya CTRA sama BSDE ya, kalau yang itunya Summarecon Mall. Nah ini yang paling banyak karena kenapa, dia memang punya keperluan untuk melakukan, aset itu harus lebih banyak karena dia kan melakukan pembangunan hunian rumah ya, yang di mana tadi secara cost-nya dia lebih besar untuk melakukan hunian rumah. Karena kan kalau mall doang itu ya, 1 mall gitu ya. Nah, itu satu satu pembangunan di situ. Tapi kan kalau hunian rumah itu se sekawasan itu. Jadi memang untuk ketersediaan asetnya itu harus lebih, banyak gitu. Nah, ini kalau dibagi sama liabilities-nya, nah itu jangan sampai untuk liabilities-nya itu di atas 50%. Karena kenapa? Artinya ketika dibagi, ini antara liabilities dibagi sama aset, itu lebih dari 60%. Nah, itu akan memicu, likuiditasnya pertama jadi rendah, terus kedua, perusahaan jadi, punya kecenderungan kayak, kita melihatnya kayaknya nih dia berat gitu ya untuk bisa melanjutkan adanya pembangunan dia, karena dia, punya aset dipakai buat melakukan pembayaran hutangnya, kayak gitu. Nah, jadi, ini nih CTRA meskipun memang kalau CTRA meskipun memang asetnya 41, tapi ini kalau kelihatan aja nih 20 dibagi 41, ini hampir 50% nih. Jadi ini, untuk CTRA memang liabilities-nya agak banyak untuk porsinya ya, dibagi sama total asetnya, gitu. Nah, ini yang paling kecil adalah Demas. Demas ini kenapa kecil teman-teman, karena tadi yang saya katakan ya, Demas ini kan dia penyewaan gitu, terus dia punya lahan, lahan ini dia ada lahan terlebih dahulu, nanti dia baru bangun ketika ya memang sudah ada, dia bangunnya itu untuk yang tadi, untuk apa namanya, industri ya, untuk kegiatan manufaktur gitu. Jadi, nggak terlalu banyak untuk melakukan adanya pinjaman, karena rata-rata juga sama tadi yang saya katakan, rata-rata untuk, perusahaan yang, di bidang bisnisnya itu pembangunan, untuk melakukan pembangunan, ya dia ada pinjaman terlebih dahulu untuk bisa membangun ya, kayak, konstruksi gitu ya, dia, minjem duit dulu untuk ngebangun. Terus sama ini juga, jadi kalau kayak CTRA ini kan, CTRA sama BSDE gitu ya. Nah ini kalau dilihat paling banyak nih secara liabilities-nya, karena kenapa? Tadi tadi yang saya katakan untuk hunian rumah, dia nggak bisa untuk menunggu dulu, dia harus ada melakukan pembangunan dulu, dia minjem dulu, nah baru nanti dia baru nyari pembelinya, kayak gitu. Nah itu sih sulitnya kalau, pada perusahaan, yang tipe bisnisnya adalah residential. Nah yang paling Nah, tadi yang kalau yang paling dikit adalah secara liabilities nih kita lihat yang di industri karena tadi yang konsepnya yang saya katakan. Terus selanjutnya di, bagian, cash flow-nya ya. Nih di bagian cash flow-nya juga, kalau untuk cash in-nya memang inflow-nya yang paling, untuk saat ini, per saat ini yang paling banyak adalah dari sisi, si CTRA-nya sendiri kayak gitu. Karena, tadi dia, mungkin ini secara marketing sales-nya juga ada pertambahan gitu ya untuk ini datanya data untuk terbaru saat ini. Jadi untuk saat ini yang paling besar adalah di, CTRA-nya sendiri. Nah, yang paling kecil adalah dari, Demas. Nah, mungkin ya untuk pendapatannya ini belum ada lagi kayak gitu. Nah, itu tadi kekurangannya juga dari sisi cash flow, tapi lebih besar di penjualan yang di, hunian. Karena kan dia, oh ini ada yang, pembeliannya kan enggak sekaligus gitu kan. Kalau kalau perusahaan, yaitu beli sekali, bisa waktu itu juga dia langsung gede kayak gitu. Nah, tapi dia minim akan yang namanya liabilities. Tapi kalau misalnya hunian, dia, pendapatannya bisa lebih, apa, bisa lebih, stabil ketika memang dia menemukan adanya setiap bulannya itu atau ya setiap, kurun waktu itu ada pembelinya gitu. Jadi, secara cash flow-nya juga lebih besar. Nah, itu, bedanya di situlah secara laporan keuangannya. Nah, kalau untuk dari sisi profitabilitas, dari sisi profitabilitas ini terlihat di saham yang untuk di saham yang industrial lebih besar ya teman-teman, yaitu di saham Demas sama di saham BES. Yang di mana ini juga sejalan, kalau kita mau melihat kesehatan suatu perusahaan itu bagaimana dari dia juga melakukan pembagian dividennya, kayak gitu ya. Nah, ini yang dividen paling besar adalah di saham Demas, untuk properti untuk saat ini dia dividen yield-nya mencapai 10%.
dengan net profit margin di level 56% gitu. Nah ini, base padahal untuk net profit margin dia lebih besar di 57%, cuman dia nggak melakukan ada pembagian dividen nih, cukup pelit nih untuk saham base. Dia, terakhir bagi dividen aja itu di tahun 2019 lalu ya, sebelum Covid dia belum, di tahun 2020 sampai sekarang dia belum bagi-bagi dividen lagi nih nah mungkin ada beberapa hal juga yang, menjadi faktor, dari BES belum melakukan bagi dividen lagi ya, mungkin dia masih, mengumpulkan dari laba-labanya dia untuk bisa adanya ekspansi lagi. Nah, kita nggak tahu gitu ya. Nah, jadi ini ya untuk saat ini yang memang kalau, untuk emiten properti kalau yang mau ngincer dividennya itu dari, saham Demas ataupun di saham CTRA nih untuk yang dari sisi, apa namanya, profitable-nya gitu. Nah, untuk selanjutnya, untuk divaluasi teman-teman, untuk di bagian valuasi, untuk divaluasi sendiri sebenarnya banyak ya yang bisa dipakai untuk valuasi di, emiten properti, tapi secara umum sebenarnya nggak masalah kalau kita mau pakai kalau mau pakai valuasi yang biasa aja karena ya PI rasio sama PBV itu adalah, salah satu, indikator valuasi yang paling general yang bisa dilakukan karena perhitungannya menghitung antara, harga dia dibagi sama EPS atau earning per share-nya atau labanya ya dari sisi laba, atau ya tadi ya, harga dibagi sama nilai buku. Jadi memang antara PI sama, PBV itu adalah salah satunya bisa kita lihat. Tapi teman-teman kalau ini mungkin saya bisa membahasnya lebih lanjut nanti di next kesempatan untuk materinya terkait valuasi di sektor properti. Nah, jadi di properti juga ada, pakai, DNAF ya, DNAV, saya agak susah nih antara F sama V, yaitu diskon, NAV, ya net asset value sama RNAV. Nah itu kalau untuk, diskon NAV itu dia itu untuk menunjukkan seberapa jauh atau seberapa terdiskonnya harga saham perusahaan properti gitu. Jadi dia itu menghitung, antara selisih, market cap si suatu perusahaan dibanding sama nilai aset bersihnya gitu. Nah jadi, untuk di NAV dia perhitungannya menggunakan dari sisi market cap sama nilai asetnya. Nah kalau misalnya untuk NAV ini, untuk menunjukkan kekayaan suatu perusahaan juga. Nah, jadi kalau apabila, dia menjual seluruh asetnya yang dia punya ya, di harga pasar saat ini dan membayar semua utang yang dia punya, nah itu, bisa dihitungnya pakai NAV itu. Jadi untuk melihatnya itu totalnya dari total aset dikurang sama total liabilities. Nah, NAV itu bisa dihitung juga tadi, pakai total aset dikurang sama, total liabilities, atau bisa juga antara total land bank yang tadi saya bilang land bank-nya dikali sama harga land bank-nya. Jadi, saat ini dia land bank-nya punya berapa, terus harga di pasar land bank-nya itu sekarang berapa. Nah, itu ada tekniknya sendiri. Terus yang kedua ada RNAV. Nah, itu, ada juga untuk perhitungan teknik Excel-nya. Nah, itu juga saya masih pelajari. Mungkin saya coba nanti untuk next-nya, coba ya untuk ada sebelumnya di awal-awal waktu itu saya pernah melakukan, tutorial untuk perhitungan menggunakan PBV untuk Excel. Terus, nanti kita coba lagi untuk ada, edukasi terkait fundamental untuk perhitungan-perhitungan valuasi ya selanjutnya. Nah, ini saya untuk menunjukkan terlebih dahulu untuk valuasinya, untuk current valuasi saat ini, kalau yang paling murah secara PI itu adalah di, saham Demas ya, di 7,8 kali, sama di saham, BES kalau untuk secara PBV-nya. PBV-nya itu 0,32 ya. Kalau secara PI sih memang rata-rata, udah lumayan pada mahal, cuman kalau kita bandingkan dengan nilai buku, ini untuk saham-saham di sektor properti rata-rata memang masih, cukup murah ya dibandingkan nilai bukunya. Ini apalagi di saham BES dibandingkan nilai bukunya ini masih di bawah, 1 gitu ya, masih di bawah satu dari, nilai bukunya dia. Jadi ini saham-saham properti kalau diperhatikan, kalau untuk melakukan, investasi teman-teman ini masih
menjadi masih secara nilai intrinsiknya ini masih murah gitu. Tinggal nanti, dilihat lagi dari sisi prospek bisnisnya yang di mana ya tadi ya saya katakan kalau misalnya, di dia jualan apa, dia jualannya, proyek apa, hunian kah, komersil kah, industri kah, terus juga tadi kalau hunian kita lihat bagaimana, huniannya contohnya tadi dia lebih banyak mendapatkan dari tanah tapak ataupun dari, apartemen gitu ya. Terus juga bagaimana lokasinya, terus juga bagaimana marketing sales-nya, terus kalau misalnya dia komersil, itu bagaimana, sekelilingnya gitu ya, dia lokasinya di mana, terus juga, tenan-tenannya bagaimana, terus untuk, penyewaannya bagaimana, itu bisa diperhatikan kalau di bagian komersil dan juga ini kalau untuk industrial dari sisi ekonomi, dari ekspansif, industri ini bisa diperhatikan. Nah, kurang lebih itu teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait, fundamental, untuk melakukan analisa fundamental di di sektor industri. Silakan saya berikan kesempatan 1 sampai 2 pertanyaan sebelum saya menutup untuk, edukasi, di sore hari ini. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Oke, Ibu Faradila boleh silakan. Ya sore Bu Rama ya. Mhm, Saya mau nanya kalau misalkan nanti, emiten properti mhm, kalau lagi uptrend itu ada mhm, hubungannya nggak sama yang konstruksi uptrend juga seperti kayak Adi, Wika gitu? mhm. Oh, oke. Ya, eee, tadi ya, buat Bu Faradila sama Bapak Ibu semuanya, kalau secara garis besar dari kegiatan bisnisnya, maksudnya faktor yang terjadinya itu sama gitu, terkait, apa namanya, tadi suku bunga, inflasi itu sama dari sisi faktornya sama yang jadi, eee, ketika nanti suku bunga itu sudah mulai melandai gitu ya, terus juga inflasi udah mulai, kembali normal, udah mulai melandai. Nah, kemungkinan besar memang itu akan memberikan, kemudahan bagi emiten-emiten yang punya bisnisnya itu pembangunan gitu. Karena tadi dari sisi, suku bunga kalau di konstruksi yaitu dia utangnya jadi bisa lebih kecil, terus juga kalau di, properti dia, bisa menarik kembali untuk minat masyarakat melakukan KPR. Terus kalau misalnya inflasi tadi ya secara garis besar untuk, kos pembangunannya bisa lebih berkurang, kayak gitu. Nah, tapi apakah kalau konstruksi naik, properti pasti naik, atau properti nanti naik, konstruksi juga ikut naik? Nah, itu jawabannya belum tentu, karena itu bisa, berbeda. Karena di sini tadi yang sama hanyalah sentimen dari sisi, makronya. Tapi secara, dapetin, proyeknya itu beda. Kalau konstruksi gitu ya, kalau konstruksi itu kan dia lebih banyak memang proyek-proyek yang, berhubungan juga sama pemerintah gitu ya, apalagi, emiten-emiten karya itu, masih cukup tertekan gitu ya, terkait hutang-hutangnya juga dan banyak terminnya juga yang belum dibayarkan. Terus juga, ya dia maksudnya untuk nggak untuk mendapatkan uangnya itu nggak seperti di emiten properti lah. Kalau properti kan dia, pengembang gitu ya, dia, usaha sendiri gitu dan dia nggak ada campur tangan untuk proyek dari pemerintah juga gitu ya, maksudnya bukan yang dia harus mengerjakan dari proyek pemerintah juga, ya ada seperti waktu itu juga BSD atau apa gitu ya, ada untuk melakukan, pembangunan hunian ada proyek dari pemerintah juga. Cuman tadi kalau untuk, kalau untuk properti saya rasa lebih liquid, lebih enteng ketika nanti memang secara ekonomi sudah membaik karena tadi ya, berurusannya itu, eee,
kalau properti langsung kepada masyarakat gitu ya, yang mau melakukan kredit, yang tadi, perusahaan-perusahaan yang mau masuk, terus juga, tenan yang mau sewa, kayak gitu. Jadi dia lebih lebih liquid secara untuk mendapatkan pendapatannya. Jadi kalau konstruksi kan dia memang dari suatu investor atau dari pemerintah yang, memang pembayarannya lewat termin itu, gitu. Jadi lebih susah gitu dan proyeknya kan cukup lama ya pembangunannya kalau untuk di, konstruksi udah kelar baru nanti dijual, divestasi. Nah kalau untuk properti ini kan dia ya udah ngebangun dulu, nanti ada yang beli, nanti dia ngebangun lagi gitu. Jadi kalau saya rasa untuk apakah, kalau untuk, secara faktor makro mereka, memiliki sentimen yang sama untuk faktor yang mempengaruhi kinerja mereka, cuman kalau untuk, dari sisi kinerja saya rasa, lebih baik di bagian, properti sih, seperti itu. Itu pendapat dari saya, Ibu Faradila. Iya, makasih ya, Bu. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, saya, akhiri untuk edukasi di sore hari ini. Terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung, yang sudah, menyempatkan waktunya untuk bisa ikut di edukasi di hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat, kegiatan investasi, Bapak Ibu semuanya dan bisa, bermanfaat juga ilmunya. Terima kasih semuanya, selamat sore. Selamat sore Kak Rahma, terima kasih. Sama-sama.